Keras lilin. Tuh, wah, dapat. Kelapa aja sekarang jam berapa sih? Dilaporkan. Orang yang pernah kita umumkan itu ada 7 orang. Ibu Hasri Ainul Habibi tiba di tempat upacara. Kami
kepada Suyoto dipersilakan mengabadikan peristiwa ini. Yang kami hormati, dengan memanggil hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi dengan alim ulama Darul Iman diawali oleh Bapak Kiai Haji termasuk Dari ada anak yatim buruh pelabuhan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Yang dilakukan adalah sistem terpadu antara ilmu agama dan umum, sehingga diharapkan terciptanya kader-kader ulama yang ini pun sudah kami mulai dari tahun akan dapat terselesaikan. Termasuk pada kesempatan ini partisipasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Sangat berbangga hati dan selalu merasa dekat dengan Bapak Habibie, karena Bapak sebagai Presiden di tengah kesibukan yang luar biasa ternyata masih berkenan menyempatkan diri mengunjungi kami, mengingat adanya ikatan batin yang kuat. Jika menengok kembali kepada latar belakang kultur dan sejarah antara Banten dan Bugis Makassar, karena ada ikatan persaudaraan sejak dulu, di kala mana Karyong Galesong sebagai panglima perang kerajaan Goa tempo dulu dengan 2000 pasukannya menggabungkan diri dengan Sultan Agung Tirtayasa berjuang bersama melawan Belanda. Bahkan Syekh Yusuf, putra Raja Goa yang pernah bersantri atau mesantren di Banten, pun diangkat sebagai menantu oleh Sultan Agung Tirtayasa dan menjadi mufti Kesultanan Banten, serta berjuang bersama masyarakat Banten sampai kami telah bertekad untuk bersatuan serta dapat segera keluar dari berbagai krisis yang menerjang informasi atau usulan di daerah tingkat 1 Banten oleh para pakar, ahli. Sendiri nggak bawa. Bapak-bapak dipersilakan kembali ke tempat semula. Penyerahan sumbangan 1000 buku mengenai tuntunan penerapan teknologi untuk santri pondok pesantren terpadu Darul Iman dari Ikatan Alumni ITB Bapak Herman Afif. Penyerahan simbolis sumbangan 3000 buku dari Gerakan Wakaf Buku ISMI oleh Ketua Bapak Dodi Yudhistha. Selanjutnya penyerahan kredit dari Bank Umum Koperasi Indonesia
senilai 11,2 di wilayah Serang, Pandeglang, Pangalengan diserahkan Direktur Utama Bank Bukopin Bapak Indra Kusuma. Selanjutnya penyerahan dana program santri. Selanjutnya penyerahan uang tunai sebesar 25 juta rupiah dan mesin. Selanjutnya dalam proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat tahun anggaran 2000. Republik Indonesia. Alim, ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, saya dapat bertemu muka dengan para alim ulama di daerah Banten serta para pengasuh dan santri Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1419 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu dan memberikan maghfirah kepada kita semua. Kita semua menyadari bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari ketakwaan itu tercermin ke dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari dalam berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam alam semesta ini. Salah satu cerminan dari sikap takwa itu ialah amal saleh, yakni mengerjakan amal kebijakan yang membawa manfaat bagi sesama makhluk. Sebab itu, saya mengajak umat Islam khususnya yang berada di daerah Banten ini, marilah kita dengan penuh kesadaran meningkatkan amal kebajikan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Semua ini pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita kita bersama. Salah satu jalan yang kita tempuh untuk mengangkat harkat dan martabat manusia adalah memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya. Kita menyadari bahwa dewasa ini kita tengah dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang berat di bidang ini. Akibat badai krisis yang melanda bangsa kita, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah cenderung meningkat. Angka pengangguran bertambah dan jumlah anak-anak putus sekolah meningkat pula. Kita telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengatasi keadaan ini. Namun, semua ini memerlukan dukungan yang seluas-luasnya dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan ini, mustahil kita akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan berat yang tengah kita hadapi.
salah satu langkah nyata untuk mengatasi tantangan berat ini di bidang sosial dan ekonomi ialah dengan cara membangun koperasi. Saya yakin bahwa ajaran-ajaran Islam yang menyuruh umatnya agar saling tolong-menolong dalam menegakkan kebajikan dan ketakwaan akan sanggup mendorong masyarakat untuk bergiat dalam membangun koperasi. Sebab koperasi itu merupakan bahana untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kegotong royongan. Hadirin yang berbahagia, saya bersyukur dan bergembira menyaksikan tumbuhnya pusat-pusat koperasi di lingkungan Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia atau disingkat BKSPPI. Pertumbuhan ini memberi isyarat makin pentingnya peran pondok pesantren dalam memberdayakan ekonomi rakyat, terutama di kawasan pedesaan. Pondok pesantren dapat mengajak masyarakat membangun koperasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Pondok pesantren dapat memelopori berdirinya koperasi perhutanan rakyat terpadu atau membangun pusat pengembangan koperasi berwawasan agribisnis atau bidang-bidang kegiatan koperasi lainnya. Kegiatan-kegiatan ini insya Allah akan dapat membantu memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan kita. Keberadaan pondok pesantren yang tersebar luas di seluruh pelosok tanah air dapat pula dimanfaatkan menjadi pusat-pusat pelatihan teknologi tepat guna. Yayasan Imaratul Masjid dan BPPT misalnya telah memelopori kegiatan-kegiatan ini untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat. Para santri kita tentunya bukan hanya kita bekali dengan pengetahuan keagamaan dan pengetahuan lainnya. Kita perlu pula membekali mereka dengan keterampilan penguasaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi. Kesempatan demikian, karena kita sebentar harus makan, saya usulkan lebih baik saya mendengarkan. Saya mulai dengan mendapatkan masukan dan pertanyaan daripada saya berbicara saja tokoh umat Islam, supaya lebih banyak waktu untuk mulai. Siapa? Saya mulai, silahkan Pak Yai, baru dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, tetap merasa bangga dan hingga hari ini seperti halnya yang dinyatakan oleh pimpinan pondok pesantren tadi, memang dengan kolonialisme, tetapi setelah merdeka Banten diartikan dengan tenaga bantuan. Dengan demikian kami mohon kepada Bapak setengah memimpin umat. Insya Allah kami masyarakat Banten, sejak Bapak baru yang menduduki DPR, kemudian di tengah hujan muda-muda pondok pesantren dari Banten berangkat untuk menjadi pengamanan sidang. Ini karakteristik Banten. Kalau mereka jual, kita beli. Pak ingin jatuh terlungkup atau mereka ingin jatuh terlungkup membeli. Tapi tidak demikian. Insya Allah kami dan perhatiannya yang tidak saja dalam bentuk ucapan, tapi yang dalam bentuk
kenyataan dalam menegakkan hukum atau sistem hukum yang telah tadi Pak Kiai menjelaskan mengenai dengan penuh keyakinan rakyat Banten menuju ke JPR pada detik-detik yang sangat memang dibutuhkan perhatian rakyat. Itu mencerminkan bahwa rakyat Banten itu benar-benar bukan saja mengerti tapi menghayati apa yang namanya kedaulatan rakyat itu. Kami menamakan dirinya atas nama rakyat. Yang bersangkutan pada ucapannya dan kebijaksanaannya. Tapi rakyat kita 200 juta orang lebih. Dan caranya memberikan kekuasaan itu adalah melalui pemilihan umum pula dibarengi dengan pembebasan. Bukankah tiap pemimpin dengan perilakunya? Bukan saja dimanapun, bukan. Ialah ucapan dan tindakan yang sejuk, yang rakyat memberikan harapan dan kepada rakyat, dan bukan saja memberikan, mampu melaksanakannya, mendapatkan kehormatan dan mencerminkan kedaulatan rakyat secara arif dan bijaksana dan melaksanakan sesuatu sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya, seadil-adil sesuai dengan rakyat kepada jalannya yang telah ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Kalau Banten adalah kabupaten ataupun itu bukan ditentukan oleh presiden, ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih oleh rakyat secara harus menetapkan rakyat yang insya Allah setelah pemilu yang akan datang itu